Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait model manajemen kampanye. Lalu sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Diba, NPM 329. Lalu rekan saya ada Cindy Fitriana 288, Apika Nandria 291, Anisya Putri 324, lalu Ninda Rara Elveni 337, ada Ratna Ayu Lestari 347. Saya Apika Nandriasari dengan NPM 19205291. Di sini saya akan memaparkan materi pengertian manajemen kampanye. Pengertian manajemen kampanye secara umum adalah proses pengelolaan kegiatan kampanye atau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen kampanye menurut ahli yaitu Johnson, Carty, dan Copeland tahun 1997 adalah suatu kemampuan untuk merancang, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program-program secara rasional, realistis, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah tujuan manajemen kampanye. Tujuannya sendiri adalah agar kegiatan kampanye terorganisasi dengan baik sehingga hasilnya optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya unsur manajerial dalam kampanye, maka diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada manajemen kampanye bisnis. Kampanye dalam praktiknya merupakan bentuk komunikasi yang bersifat goal-oriented, di mana setiap kegiatannya memiliki tujuan yang akan dicapai. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis manajemen kampanye. Jenis-jenis manajemen kampanye ini dibagi dua. Yang pertama, manajemen kampanye politik, yaitu pengertian kampanye politik menurut Sanders dan Kite adalah penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan komunikator kepada komunikan, dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu. Seorang ahli bernama Wilson H.T. mengatakan bahwa manajemen kampanye merupakan bagian dari manajemen politik, meliputi kegiatan dalam politik profesional yang di dalamnya mencakup yang pertama, bidang manajemen promosi, yang kedua, iklan pencitraan atau penciptaan citra, yang ketiga, politik akar rumput, yang keempat, riset strategis, yang kelima, isu-isu advokasi, yang keenam, penggalangan dana, yang ketujuh, lobi-lobi dengan pihak lain. Selanjutnya ada komponen kampanye. Seorang ahli di bidang politik, Harold Glaswell, mengatakan bahwa kampanye politik terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang terlibat dalam mengorganisasi, menggagas, merancang, dan menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan di sini berupa informasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal maupun non-verbal. Yang ketiga ada media atau saluran. Saluran kampanye adalah perantara dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Keempat, komunikan. Komunikan adalah khalayak yang menjadi sasaran kampanye dari perilaku kampanye. Dan yang terakhir ada efek. Efek kampanye merupakan sesuatu yang menjadi harapan dan keinginan politisi, yaitu perubahan sikap masyarakat. Perkenalkan, saya Ratna Ayu Lestari, NPM 347. Nah, selanjutnya dalam praktik manajemen kampanye bisnis, terdapat 5 langkah untuk memaksimalkan kampanye bisnis. Nah, yang pertama, memiliki pengetahuan tentang target. Seperti yang sudah disinggung pada pengertian manajemen kampanye, di mana tujuannya sebagai ajang promosi produk. Nah, oleh karena itu, seorang manajer perlu mengetahui psikologi dan demografi target pasar perusahaan. Manajer perlu mempelajari siapa target promosi, dengan cara apa promosi bisa diterima masyarakat, dan melalui media yang mana promosi efektif dilakukan, serta melakukan mini riset untuk mengetahui apa yang membuat kepuasan konsumen. Nah, yang kedua, memiliki saluran yang tepat. Kampanye yang efektif adalah yang dilakukan pada saluran yang tepat. Yang dimaksud saluran yang tepat di sini merupakan media apa yang cocok untuk kampanye. Yang ketiga, memiliki identitas yang konsisten. Nah, kampanye sebagai bentuk promosi harus dilakukan dengan tampilan visual yang konsisten. Misalnya, dengan menggunakan tampilan brosur dengan tema yang tidak berubah-ubah. Bukan hanya dari logonya saja, tapi juga dari segi dominasi warna, gaya penulisan, dan fotografinya. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat mengingat ciri khas dari bisnis tersebut.
Nah, yang keempat, produk kampanye yang menyampaikan pesan terintegrasi. Nah, untuk membuat produk dan produk kampanye yang efektif dan efisien, Anda harus membuat konten yang saling terintegrasi atau berhubungan. Misalnya, dengan mencantumkan alamat URL website perusahaan atau akun resmi pada media kampanye seperti brosur. Usahakan untuk menggunakan username yang sama untuk setiap media sosial atau fanpage yang ditampilkan. Nah, lalu yang kelima yaitu evaluasi kampanye. Dalam pengertian manajemen kampanye yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kegiatan tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya manajer harus melakukan evaluasi terhadap setiap program kampanye yang dilakukan. Evaluasi ini penting untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam hal ini adalah keuntungan. Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk membuat dan mencapai menentukan kebijakan kampanye ke depannya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.